kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini kita sebelum supervisi akan mengadakan dulu percakapan sebentar ya Pak. Jadi begini, kira-kira pembicaraan kita hari ini akan membicarakan masalah apa kira-kira? Hari ini kita akan menyampaikan materi tentang bab 6 tentang judulnya itu menjauhi pergaulan bebas. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya siswa itu lebih aktif dari pembelajaran sebelumnya, lebih dinamis dalam belajarnya, lebih proaktif. Ketika ada hal yang tidak dipahami, mereka tahu, mereka bertanya kepada kita dan kepada yang lainnya. Itu mungkin yang tujuannya. Jadi kita mencari solusi bagaimana cara mengaktifkan siswa gitu. Betul. Memangnya seperti apa Pak sebelumnya atau kegiatan pembelajaran sebelum hari ini? Kira-kira seperti apa? Kenapa interaksi antar siswa yang akan ditingkatkan? Betul. Selama ini ya, sebelum hari ini, saya melihat anak-anak itu tidak dinamis, tidak proaktif, tidak mau bertanya, ketika ada yang tidak dipahami, mereka cuma diam dan diam. Tapi ketika ditanya mereka tidak bisa menjawab gitu. Itu mungkin ya yang menimbulkan keinginan untuk bahwa hari ini siswa harus bisa untuk mengungkapkan, lebih dinamis, lebih proaktif dalam pembelajaran mereka. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, mereka akan menyampaikan materi sehingga mereka bisa aktif dan lebih kreatif. Itu bagus sekali Pak, bagus sekali pembelajaran seperti itu sangat bagus ya, jadi siswa lebih aktif gitu ya. Kira-kira metode apa yang Bapak persiapkan agar siswa itu sekarang belajar aktif gitu ya? Hari ini siswa itu akan disuruh untuk presentasi. Mereka dibagi kelompok, kalau presentasi menyampaikan materi yang telah kemarin dijelaskan, sampai di mana kemampuan mereka untuk menjelaskan kembali hal-hal materi yang kemarin dijelaskan, sehingga ketika satu kelompok ke depan, yang lain ketika tidak ada yang kurang memahami, mereka bisa langsung bertanya kepada kelompok tersebut, sehingga ada timbal balik tanggung jawab antara kelompok satu misalnya dengan kelompok yang lainnya. Itu rencana yang luar biasa Pak itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Luar biasa. Kira-kira kapan itu dilaksanakan? Insya Allah hari ini kita melaksanakan. Siap ya. Insya Allah. Kita sama-sama kita supervisi. Mudah-mudahan nanti setelah hari ini ada pengembangan atau perkembangan yang luar biasa, sehingga siswa itu diharapkan ketika belajar itu aktif ya Pak. Ya, itu tujuan utamanya. Sehingga setelah ini kita melakukan kegiatan seperti itu, mereka itu lebih tambah lagi wawasan-wawasannya. Belajarnya seperti apa, menarik, kreatif, dan mereka mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Alhamdulillah ya. Kurasa percakapan kita cukup dulu ya Pak. Ini sudah bagus sekali rencananya. Tinggal kita lihat perkembangannya setelah ini. Kita akan nanti berbincang-bincang lagi setelah ini, yaitu setelah supervisi nanti. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurullah ala ni'amillah. Ini kita semua kembali diberi nikmat dari Allah sehingga bisa kembali bersama-sama melaksanakan satu aktivitas kegiatan kita, pembelajaran kita. Yuk, masuk.
pembelajaran kita ya PAI seperti biasa. Di hari ini mungkin kemarin kita telah membahas sedikit tentang bab 6. Yuk bukunya dibuka. Sebagaimana agenda hari ini, kita akan melaksanakan presentasi. Ya. Kelompoknya ada berapa kelompok? 6 kelompok. Ya. Nah, kita akan menilai kalian menjelaskan, menerangkan tentang yang kemarin yang telah kita jelaskan, yaitu tentang hukum pengertian zina, perbuatan zina, larangan untuk mendekati perbuatan zina. Itu ya, bisa dipahami? Ya. Silakan yang kelompok pertama yang mau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Rina Mata Putri sebagai moderator, dan ini rekan-rekan saya. Ada Patra Padiani, Askia. Dilanjutkan pengertian zina yang akan dibacakan oleh Mbak Tina. Pengertian zina. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersegama antara perempuan dan laki-laki yang tidak mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang membantu atau mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih. Miliknya membuat wajah menjadi suram, gelap, dan tidak segar. Yang ketiga, pandangan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan zina. Bahaya lain dari perbuatan keji ini yakni membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Perbuatan zina akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan ini diketahui orang yang jelas, bisa salah satu akan dituntut di pengadilan jika salah satu pelaku atau salah satu orang tua tidak menerima dengan perbuatan mereka. Biasanya akan mendapatkan hukum rajam di agama Islam. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Yang keenam, Allah akan mencatatkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Allah akan membenci orang yang berbuat zina dan mencatatkan pelaku zina. Dan juga dari semua materi ini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat tidak direlakan oleh Allah. Dengan kita yang ciptaan yang sudah diciptakan dengan sempurna, maka janganlah kita mendekati hal zina dan juga bahkan mencobanya perbuatan zina tersebut. Dan juga berdoa selalu agar kita selalu diberikan kemudahan dan selalu diberikan kenyamanan di setiap saat dan di setiap hidupnya. Terima kasih. Yaudah ya. Saya sudah mendengar pemaparan sepintas tentang bab kita dilarang untuk berzina. Nah, mungkin seandainya kalian ada yang ditanyakan kepada kelompok 1 ini, pertanyaannya yang tadi disampaikan, hal-hal yang disampaikan oleh mereka, ada yang misalnya kurang dipahami atau ada yang kurang dimengerti, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada mereka. Bapak cuma mau bertanya satu saja kepada kalian. Tadi kalian mengatakan bahwa zina itu haram, dilarang, tidak diperbolehkan, dengan hukum-hukumannya seperti apa itu. Nah, mungkin sebelum terjadinya perzina itu ada yang dinamakan namanya mendekati zina, ya. Contoh hal-hal yang mendekati zina itu seperti apa saja? Ini kelompok 1. Contoh hal yang bisa mendekatkan zina seperti yang sudah dicontohkan oleh teman-teman semuanya, yaitu bisa dengan pacaran atau melakukan kontak fisik tanpa adanya mahram dengan yang bukan mahram.
pacaran, adanya kontak laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada di sini yang suka pacaran? Putuskan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Itu ya? Ada yang lagi ditanyakan? Hah? Contoh jinah kumaha cenah? Contoh jinah. Contoh jinah. Contoh jinah, dijelaskan lagi. Jinah apa saja yang dilakukannya oleh siapa? Ya boleh diwakili. Melakukan pergaulan bebas. Nah itu coba dijelaskan lagi sedikit tentang zina muhsan itu seperti apa, ghair muhsan itu seperti apa. Ada satu zina al-ghamam yang disampaikan yaitu perbuatan keji yang berkaitan dengan kaca indera. Dan ada yang kedua zina muhsan yaitu zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Dan yang ketiga ada zina ghair muhsan. Bagi seorang yang belum terikat dalam pernikahan, ini disebut dengan zina ghair muhsan. Jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Nah itu, ya jadi kalian dengarkan tadi ada yang namanya zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ada zina ghair muhsan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Terjadinya zina tadi asbabul nuzulnya atau penyebabnya adalah karena kita suka mendekati dulu zina. Jadi sampai zina teh aya heula hal-hal yang mendekati zina. Sebab terjadinya zina itu diawali pacaran dulu. Ya. Pacaran, babarengan, asal mah teu naon babarengan teh. Timbul we syahwat, resep, hayang we, zina we. Nah itu ya, maka kalian jauhi apa hal-hal yang mendekati zina yang tadi disampaikan oleh mereka. Tidak boleh berpacaran atau apa namanya melakukan kontak fisik, apalagi kesananya berpelukan dan lain-lain. Cukup sekian? Ya cukup. Ya silakan, terima kasih. Tutup. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada semua yang telah mendengarkan materi kami dan juga terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan materi secara spesifik tadi. Terima kasih. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudari Aditya Bella Dea Hanifah Naila Anissa and Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah yang telah mengkaruniai sehingga kita bisa berkumpul di siang yang cerah. Pada kesempatan kali ini izinkan Komedian untuk memperkenalkan saya sendiri sebagai moderator untuk pengajar dan di sini kita akan membahas tentang itu yang akan membahas perbuatan zina. Pada awalnya yang akan membacakan ayat dari Al-Quran di surat Taubat. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan selanjutnya yang akan membacakan pengertian zina oleh
dalam Islam yang merujuk kepada perbuatan berzina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum agama. Dalam hukum Islam, zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan dapat dikenai hukuman yang berat. Macam-macam zina itu ada dua, yaitu ada zina muhson dan yang kedua ada zina ghairu muhsan. Yang artinya zina muhsan adalah jenis zina yang dilakukan oleh pasangan yang sah, sedangkan jenis zina yang jenis zina ghairu muhsan ini dilakukan oleh orang-orang yang belum sah menjadi pasangan suami istri. Akibat dari perbuatan zina diantaranya 1. Merusak hubungan keluarga, 2. Merusak martabat dan harga diri, 3. Menyebabkan penyebaran penyakit penularan seksual, 4. Menghancurkan ikatan sosial, 5. Mendatangkan dosa besar. Manfaat menghindari zina: 1. Menjaga martabat dan kehormatan, 2. Mempertahankan nilai agama, 3. Menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hubungan, 4. Membangun masyarakat yang lebih baik, 5. Menjauhkan manusia dari azab Allah. Hukuman perbuatan zina sesuai firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 34, menegaskan hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Ayat tersebut menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam perbuatan zina harus dihukum dengan 100 kali derajat bukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Dari pembahasan yang tadi kami sampaikan, apakah ada yang perlu didiskusikan? Silakan, ada yang perlu ditanyakan kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan yang baru dijelaskan, masih tentang pembahasan tentang zina. Mungkin cuma satu ya dari Bapak. Pertanyaan untuk kalian tentang barusan yang kalian menjelaskan tentang zina itu. Contohnya begini, ada seseorang kalian yang selalu bersama-sama, laki-laki dan perempuan yang selalu bersama-sama, kemanapun selalu diantar, sekolah diantar, main diantar, kemanapun diantar. Nah, itu contoh tersebut, apakah itu termasuk mendekati zina atau tidak? Ya, alasannya? Pendekatan. Menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat, mendatangkan syahwat. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan, yang ketiganya siapa? Ya, itu ya, perlu kalian dipahami lagi. Udah, ada yang ditanyakan? Tidak, cukup. Ada itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 2, jika ada seseorang atau kita melakukan perbuatan zina, tapi kita sudah terlanjur melakukan perbuatan tersebut, sekiranya apa hukuman atau apakah perbuatan kita tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kan kalau dilihat dari secara logika, itu seperti kita melakukan hal yang tidak sengaja. Dan juga di spesifik lainnya itu juga salah satu menjadi perbuatan yang tercela. Dipahami pertanyaannya? Terlanjur melakukan zina, kita harus bagaimana? Bertobat, Pak. Lanjutkan. Tenang kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada seorang laki-laki perempuan yang terlanjur zina. Nah, apa yang perlu kalian lakukan? Mereka setelah melakukan zina, apa yang perlu dilakukan? Tobat, ya. Tobat itu bagaimana? Tobat. Apa lagi?
Nah itu ya. Jadi ketika ada hal kesalahan yang kita lakukan, misalnya tadi zina, apa yang perlu kita lakukan? Bertobat, beristighfar. Yang utama jangan sampai setelah beristighfar gitu deh. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau tobat itu zina, jangan melakukan zina lagi. Harus bobogohan, geus tobat, astagfirullahaladzim. Kadituna teh tong bobogohan deui. Astagfirullahaladzim, bari sakola ngabonceng deui. Nah, aya kitu di dia? Aya. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Ya silakan ya, bebas beda pendapat, beda hal-hal yang berkaitan dengan ilmu itu sangat bagus untuk pengetahuan kita. Ya cukup silakan. Itu aja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai kami ada kesepakatan juga semoga bermanfaat untuk di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya yang tadi Pak. Kita kan tadi sudah observasi ke kelas. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana pengalaman Bapak ketika mengajar di kelas. Apakah tujuan pembelajaran yang kita rencanakan sebelum itu telah tercapai atau belum? Ya. Ketika tadi kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan kita mencoba anak-anak untuk berinovasi, untuk aktif. Ada beberapa hal mungkin pertama ya, kalau secara 100% tujuan pembelajaran itu belum berhasil, tapi sudah ada perbaikan. Ketika kemarin anak-anak itu tidak aktif, diam, hari ini udah mulai aktif, udah mulai bicara, mau bertanya dan lain. Itu adalah salah satu indikator ya bahwa untuk tujuan pembelajaran kita alhamdulillah sebagian berhasil. Ya, tadi juga saya menyaksikan sendiri itu anak-anak pada respon ya bagus dalam percakapannya, juga memang metodenya itu mengaktifkan siswa. Jadi siswa itu mau tidak mau harus menyampaikan presentasinya. Ya. Jadi itu udah bagus lah menurut saya. Juga tadi hasil supervisinya, observasi ke kelas itu udah ada gitu ya, siswa itu aktif, itu bagus. Kemudian adakah kendala ketika melaksanakan metode tersebut? Mungkin bisa diceritakan itu kendalanya seperti apa? Ya, kendalanya mungkin ya anak-anak belum bisa memahami keinginan saya pribadi. Keinginan saya pribadi itu anak-anak itu ketika melakukan presentasi itu mereka itu tidak memakai HP misalnya, tidak memakai catatan, jadi langsung bisa mengaplikasikan pembelajaran yang kemarin telah dijelaskan, langsung ada persiapan mungkin mereka dari rumah, sehingga ketika menyampaikan pembelajarannya atau presentasinya tadi seperti tadi itu mereka itu lebih lancar, lebih bagus gitu, dari hal yang diinginkan oleh mereka itu. Di kendalanya itu ya. Kira-kira ada gak solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, karena mungkin anak-anak itu baru awal mungkin mereka itu masih ada rasa kebingungan, masih ada belum biasa menyampaikan sesuatu belajar dengan metode seperti itu, sehingga ada kaku, ada rasa kaku, ada segan, sehingga ada demam panggung, tidak terbiasa menyampaikan sesuatu. Hari ini harus bisa menyampaikan sesuatu, ya intinya lah mungkin mereka belum terbiasa. Nah makanya insya Allah kalau terus menerus pembelajaran seperti itu dilakukan, mereka insya Allah lebih terbiasa lagi, lebih aktif lagi. Kekurangan-kekurangan yang tadi itu ya kita perbaiki, ya sedikit-sedikit kita perbaiki sehingga menuju arah tujuan kita, sukses, berhasil. Di
dikonsisten ya seperti itu mungkin ya. Atau nanti bagaimana kalau siswa itu ada merasa bosan kok seperti ini terus metodenya misalkan. Kira-kira ada metode yang lain? Ada, Ya? insya Allah ya. Presentasi ini adalah salah satu bagian dari beberapa program, beberapa cara pembelajaran pada mereka ya. Mungkin besok beberapa minggu lagi setelah presentasi ini beres, semua kelompok kita beralih ke pembelajaran metode-metode yang lainnya sehingga mereka tidak boring, tidak jenuh, tidak bosan, bervariasi. Jadi tindak lanjutnya nanti seperti apa? Kedepannya ya tindak lanjut kita merencanakan ya setelah hari ini dan beberapa minggu besok kita presentasi metode yang tadi, kita nanti akan melaksanakan metode pembelajaran yang lebih aktif lagi untuk mereka. Lebih aktif lagi mereka menyampaikan pembelajarannya sehingga mereka bisa memahami hal-hal atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru. Alhamdulillah ya, di tindak lanjutnya juga ada, kemudian proses belajarnya juga semakin lebih baik. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai sini ya Pak. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai awal sampai observasi, kemudian ada tindak lanjut selanjutnya itu ada manfaatnya buat peningkatan pembelajaran kita di dalam. Amin, amin, amin. Ya, mungkin sampai sini Siap. kita tutup dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.